Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mira Amelia dari kelas Ilmu Pemerintahan 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Pearson. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Teori struktural fungsional ini memandang bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas beberapa bagian atau elemen-elemen yang mempunyai hubungan saling menyatu dalam keseimbangan. Jika terjadi perubahan pada satu bagian, maka akan memicu terjadinya perubahan terhadap bagian yang lainnya. Hal ini terdapat juga pada setiap struktur di dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Menurut teori ini, masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri. Teori struktural fungsional Talcott Pearson ini dimulai dengan 4 fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang disebut dengan skema agil. Melalui agil ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Pearson, agar dapat bertahan, sebuah sistem harus terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama ada adaptation atau adaptasi, di mana sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan, di mana sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga ada integration atau integrasi, di mana sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya supaya bisa berfungsi secara maksimal. Yang keempat ada latensi atau pemeliharaan pola, di mana sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Nah, dari pemaparan materi mengenai teori struktural fungsional tersebut, maka teori ini dapat menjelaskan baik dari sebuah permasalahan ataupun fenomena sosial yang baru-baru ini muncul di dalam masyarakat. Contohnya, pada saat ini kita berada di masa pandemi yang tentu mengalami sebuah perubahan di berbagai aspeknya. Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, seperti salah satunya pada bidang ekonomi, di mana tingkat perekonomian Indonesia mengalami grafik yang terus-menerus menurun. Akibat dari menurunnya perekonomian tersebut, muncullah beberapa fenomena sosial di dalam masyarakat. Salah satunya yaitu peningkatan tindak kriminalitas di dalam masyarakat. Teori struktural fungsional dari Talcott Pearson ini menggambarkan bahwa manusia dan masyarakat cenderung ke arah sudut deterministik, di mana manusia bertindak secara sengaja atau rasional, tetapi tindakan itu dikendalikan oleh internalisasi norma-norma sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena sosial berupa peningkatan tindak kriminalitas merupakan tindakan dari hasil sebuah keputusan individu dalam bertindak untuk pemusatan kebutuhan yang dilakukan secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun ia tahu bahwa tindakan tersebut termasuk ke dalam hal yang tidak sesuai dengan nilai serta norma sosial. Kemudian, saya menganalisis fenomena meningkatnya tindak kriminalitas tersebut melalui skema agil. Yang pertama dari adaptation, di mana dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu masyarakat harus mampu beradaptasi dengan terbiasa menerapkan hidup new normal. Hidup new normal ini bisa dilakukan seperti selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kasus tindak kriminalitas yang semakin meningkat, masyarakat harus mulai beradaptasi juga dengan cara lebih menjaga keamanan harta benda dengan beberapa metode. Sehingga adaptasi-adaptasi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan memutus rantai virus COVID-19 serta meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas baik berupa pencurian ataupun yang lainnya. Nah, tentu untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat harus mampu saling bersatu dan berintegritas untuk menerapkan pola-pola atau sistem, baik hidup sehat dengan menerapkan new normal ataupun meningkatkan sistem keamanan seperti membentuk siskamling, pos ronda, memasang CCTV, ataupun memasang kunci gembok tambahan.
Pola-pola yang sudah ada tersebut sebaiknya dijaga dan perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori struktural fungsional dari Talcott Pearson. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.